warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Bahasa Indonesia G511. Kami dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Kalista Elisya Maharani dengan NPM 240330100099. Perkenalkan, nama saya Diastika Rahma dengan NPM 240330100069. Perkenalkan, saya Puspa Kinasi dengan NPM 240330100091. Perkenalkan, nama saya Lastri Putri Natalis Torus dengan NPM 240330100058. Jadi hari ini kami akan membahas tentang artikel ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Kondisi Ruang Terbuka dan Tertutup terhadap Pertumbuhan Keong dan Tanaman Hydrilla verticillata. Yang pertama ada pendahuluan. Hydrilla verticillata dan keong air memiliki peran penting dalam ekosistem perairan. Cahaya dan sirkulasi udara mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi yang berdampak pada pertumbuhan organisme akuatik. Nah, tujuan dari penelitian kami itu adalah menganalisis dampak perbedaan kondisi mikrohabitat yaitu terbuka dan tertutup terhadap pertumbuhan keong dan hydrilla serta keterkaitannya dalam siklus karbon. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manfaat dari produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem atau rantai makanan. Kedua, bagaimana siklus karbon yang terjadi dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, bagaimana dampak hubungan keong, tanaman hydrilla, air, dan cahaya dalam suatu ekosistem. Kemudian alasan kami memilih judul ini karena ini adalah produk penelitian dari prodi kami. Kemudian dengan memilih judul ini juga kami ingin mengetahui bagaimana sih ekosistem yang ada di sekitar kita, terkhususnya di dalam air. Urgensi dalam topik yang kami pilih ini adalah potensi untuk solusi biokontrol dan rekayasa lingkungan. Karena penelitian ini dapat mengungkap interaksi antara hydrilla dan keong. Misalnya, apakah keong dapat menjadi agen biokontrol alami bagi hydrilla, atau apakah kehadiran hydrilla mendukung atau menghambat populasi keong. Selanjutnya yaitu metodologi. Eksperimen dilakukan pada tanggal 5-8 November 2024 selama 4 hari menggunakan tabung biakan berisi air, keong, dan hydrilla. Ditempatkan pada ruang terbuka dan tertutup. Selanjutnya diamati perubahan warna air, keberadaan gelembung, serta kondisi keong dan tanaman. Kemudian hasilnya bisa dilihat di sini. Ini ruang terbuka dan juga ini ruang tertutup. Kemudian saya akan menjelaskan pembahasannya. Pada ruang terbuka, pada hari pertama dan hari kedua itu muncul gelembung udara, air tidak stabil, keong aktif dan hydrilla segar. Namun di sini masih belum terjadi reaksi apa-apa. Kemudian pada hari ketiga dan keempat, fotosintesis tetap terjadi. Hydrilla mulai berkurang akibat dimakan keong, namun keong tetap hidup pada kondisi terbuka. Kemudian pada kondisi tertutup, pada hari pertama, tanaman dan keong tampak sehat dan air masih jernih karena masih belum terjadi apa-apa. Kemudian pada hari kedua dan ketiga, air mulai memudar, tanaman layu, keong bergerak ke permukaan mencari oksigen. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena tidak adanya proses fotosintesis antara ekosistem tersebut, karena fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, sedangkan pada ruang tertutup mereka tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga hydrilla menjadi layu dan keong mulai tidak stabil. Kemudian pada hari keempat, tanaman rontok, keong mati, embun muncul, tidak ada gelembung. Hal ini biasa terjadi karena keong mengalami dekomposisi yang biasanya ini menyebabkan terjadinya adanya racun sehingga ekosistem tersebut bisa mati total. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu kondisi lingkungan terbuka memberikan dukungan optimal bagi keberlangsungan hidup hydrilla verticillata dan keong air melalui proses fotosintesis dan respirasi yang seimbang. Sebaliknya, ruang tertutup menyebabkan terganggunya siklus karbon, penurunan kualitas air, dan kematian organisme. Hasil ini menegaskan pentingnya cahaya matahari dan sirkulasi udara dalam menjaga keseimbangan mikroekosistem akuatik. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memahami hubungan produsen dan konsumen dalam siklus karbon, mengetahui seberapa penting cahaya matahari di ekosistem. Harapan dari penelitian kami yaitu agar lebih memahami siklus karbon yang terjadi di lingkungan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.